Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Wisnu Media rahimakumullah. Setiap perbuatan manusia itu akan berakibat yang sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Kenapa Allah memerintahkan kita semua untuk berbuat kebaikan, beramal soleh dengan berbagai arah kebaikan itu sendiri? Kita diperintahkan beramal soleh jangan hanya satu saja, akan tetapi berbuat kebaikan, beramal soleh, bermacam-macam amal soleh, ternyata itu sangat-sangat memberikan motivasi, memberikan hasil yang sangat maksimal. Karena apa? Karena setiap amal kita oleh Allah akan dijanjikan pahala-pahala yang akan kita petik nanti kelak di akhirat. Baik itu amal yang baik dan begitu juga amal yang buruk. Dan kita pula diperintahkan untuk beramal kebaikan sebanyak mungkin, bermacam-macam amal kebaikan. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah tahu amal yang mana yang akan Allah terima dari amal-amal kita. Belum tentu Allah menerima salat kita. Mungkin dari sisi lain Allah menerima amal sedekah kita. Mungkin puasa kita tidak diterima oleh Allah. Mungkin amal yang lain Allah menerimanya. Dan lain sebagainya. Karena semua itu adalah rahasia Allah yang takkan pernah kita ketahui selama-lamanya. Akan tetapi Allah memberikan jalan, memberikan peringatan-peringatan supaya amal perbuatan kita, amal-amal soleh kita bisa bermanfaat dan bisa berbuah, dan kita kelak di akhirat menikmati, memetik hasilnya. Wisnu Media yang dirahmati Allah, karena bukan tanpa alasan Allah memberikan perintah dan memberikan larangan-larangan bagi umat Islam khususnya. Karena Allah merahasiakan 3 perkara di balik 3 perkara. Yang pertama, Allah merahasiakan ridhonya di balik perintah-perintahnya. Perlu kita ketahui, semua perintah-perintah Allah bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan untuk hanya sekedar menjalankan perintahnya, akan tetapi tujuan dari perintah itu untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita kelak di akhirat. Maka dari itu jangan sekali-kali meremehkan perintah Allah
walaupun itu remeh, walaupun itu kecil, seperti halnya mengucapkan salam, karena salam itu adalah sebagian dari asma-asma Allah, asmaul husna, ismun min asma'illah, yang diletakkan di dunia, dan orang-orang yang mengucapkan salam kepada sesama muslim, sesama saudara Islamnya, itu menandakan ada rasa cinta kasih sayang sesama muslim. Tidaklah masuk surga, tidak akan pernah mencium bau surga, kecuali orang-orang yang tertanam dalam hatinya ada rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama saudaranya. Yang kedua, Allah merahasiakan murkanya di balik kemaksiatan-kemaksiatan hamba-hambanya. Maka jangan sekali-kali meremehkan, dan jangan sekali-kali meremehkan kemaksiatan walaupun itu kecil. Karena di balik kemaksiatan kita terdapat kemurkaan Allah yang pada akhirnya akan menjadikan kita kelak hidup di akhirat menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Karena hakikatnya kemaksiatan yang telah kita lakukan sebenarnya itu memutus rahmatnya Allah, memutus rahmatnya Allah dari kehidupan kita. Yang nomor 3 adalah Allah menyembunyikan, Allah merahasiakan wali-walinya, kekasihnya di antara hamba-hambanya. Sudah jelas bahwasanya kita janganlah sekali-kali merasa lebih hebat, lebih kuat, lebih fasih, lebih cerdas, lebih pandai dari orang-orang yang di bawah derajat kita. Karena orang yang kita anggap rendah derajatnya itu belum tentu rendah juga di hadapan Allah. Bahkan orang-orang yang kita anggap rendah derajatnya daripada kita, mungkin orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dicintai Allah, bahkan mungkin adalah walinya Allah, orang-orang yang sangat istimewa dan tinggi derajatnya di sisi Allah. Janganlah sombong, janganlah menyombongkan keilmuan kita, harta kita, jabatan kita, karena itu sifatnya fana, sifatnya akan rusak. Kalaupun kita tidak bisa melaksanakan amanah, menjaga amanah yang diberikan oleh Allah, maka itu akan menjadikan musibah kita kelak di alam akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, inti dari semua itu, marilah kita sama-sama belajar menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah, baik itu kesehatan kita, harta kita, bahkan umur kita yang masih
kita bisa hidup sekarang ini, detik ini, untuk menjadi orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang dirindukan surga-surganya Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberikan kekuatan, kesehatan lahir batin, beramal ibadah dengan ikhlas, dan puncak dari amal kita hanyalah untuk mencari dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.